Kami keluarga Long dari Jiangcheng. Mohon bertemu Dewi Sakti. Mohon bantuan Dewi. Selamatkan orang tuaku. Dewi ini gadis kecil? Melihat ketulusanmu memohon diobati, Mami bersedia mengobatimu. Gawat, ayahku akan segera mengalami kelumpuhan otak. Mohon segera bertindak. Mami, cepat keluar. Ternyata benar-benar bisa berdiri. Terima kasih, aku sangat berutang budi padamu. Terima kasih. Dewi, ini ada hadiah kecil dariku. Selain itu, jika berkenan, putraku bersedia menjadi menantu di Gunung Raja Obat. Benar. Tidak perlu, aku masih punya ayah. Kami para tabib mendedikasikan diri untuk menyelamatkan dunia. Tak pantas terlibat dalam urusan duniawi. Urusan pernikahan perlu dipertimbangkan. Kalian sebaiknya segera turun gunung. Dewi Sakti memang baik hati. Terima kasih. Terima kasih, Dewi. Ciao, Bay. Ciao, Bay. King Hua, Guru, Xiao Bei memiliki energi yin. Kau harus segera turun gunung. Carilah seseorang dengan energi yang dan minta dia menjaganya. Jika tidak, dia akan melemah oleh penyakitnya. Dia akan sangat menderita. turun gunung. Tuan Fu, ini profil gadis yang dijodohkan dengan Anda. Apakah gadis 7 tahun lalu yang menyelamatkanku sudah ditemukan? Orang-orang kami masih menyelidikinya. Tambahkan pasukan lagi. Baik, Mami, hari ini, orang berenergi yang akan muncul di kedai kopi. Kita harus menemuinya. Baiklah. Kenapa dia? Aku hanya ingin fokus berkultivasi, tidak tertarik pada urusan asmara. Jika Liontin Naga dan Phoenix ini berada dalam jarak 5 meter, energi spiritualnya sangat kuat sehingga saling menarik. Tak disangka, energi itu ada padanya. Jadi aku akhirnya menemukanmu. Aneh, bocah ini membuatku merasa dekat dengannya. Anak kecil, kau salah orang. Aku bukan dedimu. Bagaimana jika dia tahu bahwa Xiao Bei adalah putri kandungnya? Bagaimana kalau dia terus mengejar kita? Maaf, kami salah orang. Jangan coba-coba merayuku seperti ini. Aku tidak tertarik padamu. Kamu. Tuan Fu, aku ingin menikah denganmu. Kapan kita ke Kua?
Aku menikahimu hanya demi mempertahankan warisan keluargaku. Begitu aku mewarisi bisnis keluarga, kita akan segera bercerai. Tentu saja tidak masalah, bodoh. Setelah kau mewarisi bisnis keluarga, aku pasti akan menguras hartamu sampai habis. Xiao Bei. Daddy, jangan percaya padanya. Dia penipu. Bocah dari mana ini? Siapa yang kutipu? Sebulan yang lalu di desa Qianjia, kau menipu putra kepala desa kami. Seluruh hartanya senilai 500 juta. Omong kosong. Ramalan Xiao Bei itu sangat akurat. Jika kamu tidak percaya, aku bisa meneleponnya dan minta dia datang ke sini, tanyakan langsung padanya. Kepala desa suruh putramu ke sini. Bocah nakal. Aku akan memberimu pelajaran. Memukul anak kecil. Serendah itukah kelakuanmu? Tuan Fu, ini putra kepala desa Qian Kangming. Kau menipuku, berani sekali dia muncul di Jiangcheng. Tuan Fu, dia memanfaatkan pernikahan untuk memburu harta para pria. Dia menarget posisi sebagai nyonya keluargaku. Bukan begitu aku. Sekretaris Jiang, bawa dia lalu serahkan ke pengacara kita. Baik, ikuti aku. Tak disangka ibu dan anak ini hebat juga. Terima kasih. Sama-sama. Kali ini aku dan Mami turun dari gunung untuk mencari Daddy. Akhirnya aku akan memiliki orang tua lengkap. Oh, jadi kalian dari gunung. Orang pegunungan itu polos dan baik. Kalau menikah dengannya, sepertinya tak masalah. Xiao Bei, jangan bicara lagi. Halo, saya Fu Tingchuan. Aku berusia 29 tahun. Orang terkaya di kota Jiangcheng. Maukah kau menikah kontrak denganku? Mami, Daddy memiliki energi yang dialah penentu hidup matiku. Kita tak boleh mengabaikannya. Takdir hidup dan mati. Iya. Bagaimanapun dia adalah ayah kandung Xiao Bei. Aku tak bisa membiarkannya mati tanpa berbuat apa-apa. Baiklah, aku setuju. Rumah Daddy sungguh mewah. Kucingnya lucu sekali. Siapa namamu? Dia. Oh, namamu Tuan Yuan? Menggemaskan sekali. Bagaimana kamu tahu namanya Tuan Yuan? Kucing itu bisa bicara, Daddy. Kau tidak tahu kucing bisa bicara. Orang pegunungan gemar hal-hal gaib. Mana mungkin kucing bisa bicara? Besok kita akan menemui keluargaku. Kalian harus bersikap sewajarnya. Mami, Daddy bilang malam ini kau tidur di kamar ini. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Kenapa kamu ke sini? Gawat. Ciuman barusan. Mengapa membuatku merasa begitu familiar? Kita ini hanya nikah kontrak. Jangan coba-coba memanfaatkan aku. Kau salah paham. Barusan aku terpeleset. Aku sudah menyukai seseorang selama 7 tahun. Ada gadis yang pernah menyelamatkanku. Saat kutemukan dia, aku akan bertanggung jawab padanya. Itu kan aku. Tapi itu cuma cinta sesaat. Kenapa dia malah memendam rasa padaku? Kakek, Tingchuan, pernikahan itu urusan besar. Mana bisa kamu memutuskan sendiri? Kalau begitu besok aku pulang ke Tanah Air. Bawa dia ke Hotel Xingchen. Aku mau bertemu dengannya. baiklah. Kakek ingin bertemu denganmu. Ketemu orang tua ya. Tenang saja. Soal membujuk orang tua aku jagonya. Ketemu orang tua ada biaya ekstra. Aku akan membayarmu. Besok aku masih ada rapat di kantor. Akan kusuruh sopir menjemput kalian. Bosnya memang dermawan.
Urus saja pekerjaanmu. Besok aku pasti datang tepat waktu. Benar-benar cari masalah. Pernikahan itu urusan serius. Kau malah seenaknya. Gawat. Gawat, ada kecelakaan di depan. Tolong aku. Tolong aku. Jangan panik, aku akan segera menyelamatkan kalian. Nak, semua berkat kamu. Aku akan memberikan hadiah. Aku tidak seberapa. Aku tidak perlu uang. Kakek, kamu benar-benar beruntung. Lihat wajahmu yang cerah, pasti bisa panjang umur. Gadis kecil ini mulutnya manis sekali. Gadis ini sangat baik hati. Andai dia menjadi cucu menantuku. Nak, aku akan mengadakan jamuan di Hotel Singcheng. Bagaimana kalau begini kamu ikut denganku? Aku akan memperkenalkan kamu kepada cucuku. Hotel Singcheng, kami juga akan pergi ke sana. Benarkah? Kalau begitu kita pergi bersama. King Hua, di mana ayah anak ini? Kakek, anak ini adalah anakku sendiri. Apakah dia seorang ibu tunggal dan mengurus anak sendirian? Pasti sangat sulit. King Hua, cucuku itu tinggi, tampan, jujur, dan sederhana. Bagaimana kalau begitu kamu menikah dengannya? Jangan bercanda kakek. Aku ini sudah punya anak. Tidak apa-apa, ini namanya menikah dan dapat bonus. Tidak rugi untuk cucuku. Jadi kita sepakat ya, aku akan meneleponnya sebentar. Ting Chuan, kamu ada di mana? Cepat datang kemari. Aku sudah menemukan istri untukmu. Istri? Anu, Jangan banyak omong. Cepat datang dan jemput istrimu. Cucuku akan segera datang kemari. Kakek, terima kasih atas niat baiknya. Tapi, dediku juga baik kok. Kakek, apa kamu menunggu keluargaku di sini? Aku dan Xiaobei masih ada urusan. Kami harus pergi dulu. King Hua. Dia langsung menghilang. Ini, kenapa bisa dia pergi secepat ini? kakek. Ya ampun, kenapa kamu baru datang? Istrimu sudah kabur? Benar-benar tidak berguna. Kakek, katanya kamu mengalami kecelakaan. Aku sudah mengutus ahli untuk memeriksa kakek. Aku baik-baik saja. King Hua yang menyelamatkanku. Aku berniat memperkenalkan dia padamu. Istri sebaik dia. Kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Aku sudah menikah. King Hua adalah gadis lemah lembut dan baik hati. Dia adalah penyelamat hidupku. Istri yang baik seperti itu, kamu tidak mau, tapi memilih orang lain. Memang apa sih yang kamu lihat? Kakek, jangan-jangan kamu tertipu. Dia pasti lihat kamu tua dan kaya. Oleh karena itu, dia sengaja mendekati kakek. Ting Chuan, demi masa depanmu aku sangat mencemaskannya. Namun kamu malah bilang aku tua. Kamu ini benar-benar membuatku marah. Ada masalah tuanku. Kepala rumah tangga Liu sudah makan tadi. Menu baru dari hotel kita. Dia keracunan. Hotel ini adalah bagian penting dari jaringan usaha milik keluarga Fu. Tidak boleh ada kesalahan. Ting Chuan, cepat ke sana dan lihat apa yang terjadi. Baiklah. Kakek, kamu baru saja mengalami kecelakaan. Aku antar kamu pergi istirahat. Baiklah. Suami saya keracunan setelah makan di Hotel Singcheng. Sekarang dia tidak sadarkan diri. Mana manajer kalian? Suruh dia keluar. Tuan Fu sudah tiba. Nyonya Liu, manajernya sudah datang. Ada apa? Langsung saja kepada dia. Itu Daddy. Daddy, Hei, kenapa kamu ada di sini? Dari mana datangnya pengemis ini? Ini hotel super mewah. Cepat usir dia keluar. Dia adalah istriku. Aku ingin tahu siapa yang berani melakukannya. Istri, sejak kapan kalian menikah? Karena kamu yang bertanggung jawab, maka kamu harus menjelaskan padaku. Tenang saja. Setelah semuanya jelas, aku akan memberi pertanggungjawaban pada keluarga Liu. Suamiku keracunan setelah makan dari makanan kalian. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan melepaskan keluarga Fu. Ting Chuan, seluruh Fushi Group karena kejadian keracunan makanan di Hotel Singchen, saham pasti akan turun. Aku sarankan kamu segera mengundurkan diri. Jangan merugikan keluarga kami. kalian sungguh berisik. Bukannya hanya keracunan, mamiku bisa menyembuhkan Daddy. Cepat suruh mami obati.
Halo, dokter tidak bisa menyembuhkan dengan baik. Mami, kamu hanya wanita kampung. Bagaimana mungkin bisa menyembuhkan? Apa-apaan ini? Benar-benar menarik. Sungguh menarik. Tuan Liu, keracunan kau seorang keluarga Fu. Kenapa begitu senang? Racunnya bukan kau yang berikan kan? Kau, Ini istriku, biarkan dia mencoba. Jika terjadi apa-apa, aku yang bertanggung jawab. Melihat hubungan keluarga Fu dan Liu, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika tidak bisa menyembuhkan keluarga Fu, harus siap ditolak oleh semua orang terpandang di Jiangcheng. jika kakek tahu hari ini semua berkat usahaku, posisi pewaris keluarga Fu adalah milikku. Nyonya Liu, jangan khawatir. Aku sudah mengundang ahli dari luar negeri, yang baru saja kembali spesialis berbagai macam virus. Tidak ada masalah, tenang saja. Tuan Liu pasti bisa disembuhkan. Aku tak peduli kalian mau Tionghoa atau Barat asal suamiku pulih, keluarga Fu akan baik saja. Kalau tak sembuh, aku beserta keluarga Fu kalian akan jadi musuh. Ibu, apa itu dokter modern? Dokter modern adalah dokter luar negeri gemar bereksperimen mempelajari tubuh manusia. Oh. Ibuku dokter sakti lebih hebat dari dokter modern. Sudah, jangan bicara omong kosong, ibumu cuma wanita desa. Bahkan sehelai rambut dokter ternama pun tak sebanding berani sekali mengaku dokter sakti Ci. Direktur Qin datang. Direktur Qin. Direktur Qin, silakan. Semua beliau ahli pengobatan terbaik di negeri ini, Direktur Qin. Tak ada penyakit yang tak bisa beliau sembuhkan, Direktur Qin. Silakan. Benar, ini keracunan, namun masih bisa dipulihkan. Tunggu dulu, racun yang menginfeksi Tuan Liu bukan racun biasa. Bila Anda langsung memberi penawar, itu akan memicu racunnya dan membahayakan nyawanya. Siapa Anda? Ini antibodi terbaru. Hanya solusi sementara, dokter modern tak boleh gegabah begini. Dokter modern yang terbaik. Kau cuma wanita desa. Ngapain ikut campur? Minggir. Direktur Qin suntikan. Tenang, sebentar lagi akan pulih. Sadar, benar-benar sadar. Aduh, pantas disebut dokter modern. Hasilnya langsung tampak. Betul, betul. Nyonya Liu, Tuan Liu sudah benar-benar pulih. Kakek, jabatan kepala keluarga ini hanya bisa jadi milikku. Celaka, bahaya. Ayah. Suamiku, Ayah, Ini apa ini? ini adalah serangga racun. Suamiku, sudah tidak bernapas. Kalian yang membunuh suamikuku. Nyonya Liu, ini bukan urusan kami. Semuanya gara-gara dia. Suamiku, sudah sadar? Bagaimana keadaanmu? Sekarang aku merasa sangat segar. Kau benar-benar bisa menyembuhkan. Ya, Nona, kau yang menyelamatkan saya. Terima kasih banyak atas pertolonganmu. Kau adalah penyelamatku, keluarga Liu kami. Pasti akan membalas budi. Suamiku, kau keracunan makanan di hotel dia dan Fu Tingcuan sekawanan. Kenapa kau berterima kasih padanya? Istriku, aku sama sekali tidak makan. Begitu sampai di hotel, langsung pingsan. Ah, ini. Aduh, Tuan Fu, maaf sekali. Saya terlalu gegabah. Karena sudah jelas kebenarannya, Nyonya Liu segera buat video untuk klarifikasi di internet. Iya, Tuan Fu saya akan segera menyuruh perusahaan untuk mengklarifikasi dan membersihkan nama baik hotel. Kami permisi dulu.
Mami, lihat cepat. Itu kakek tua tadi. Sialan kakekku, jangan-jangan dia akan menyulitkan Su Qinghua. Kakek dia. Aku sudah tahu semuanya Qinghua yang menyelamatkan kepala keluarga Liu Qinghua. Kau benar-benar hebat. Hanya sedikit bantuan. Hei, kau adalah pahlawan besar keluarga Fu, orang yang sangat berjasa pada kita. Hahaha. Hei, Ting Chuan, bukankah kau sudah menikah? Kenapa saat seperti ini aku tidak melihat kau membawa istrimu? Kakek dia. Sudahlah, saat genting justru menghindar. Bahkan ingin lepas dari hubungan ini, perempuan seperti itu tidak pantas untuk keluarga kita. Saat susah senang tidak bersama perempuan seperti itu, lebih baik ditinggalkan saja. Kalau kamu memang serius, segera saja bercerai, nikahi Qinghua. Dia sudah susah, payah membesarkan anak. Ini sama saja kamu dapat dua sekaligus, kau benar-benar untung. Kakek, apa maksudmu ini? Kamu benar-benar bingung ya, Qinghua adalah penyelamat besar keluarga Fu. Cepat cerai dan nikahi Qinghua. Kebetulan sekali, kakek dadiku adalah dia. Apa? Dadi dan mamiku sudah menikah resmi. Sekarang kami sah menjadi keluarga bertiga. Ting Chuan, benarkah? Benar, aku dan Qinghua sudah menikah. Sebenarnya ingin mengenalkan kalian. Tidak disangka kalian sudah bertemu sebelumnya. Hahaha, kenapa tidak bilang dari awal? Ternyata anak ini adalah cicitku. Qinghua adalah menantuku, hahaha. Memang kebetulan. Qinghua, hari ini untung ada kau. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga Fu. Ting Chuan, atur semuanya, aku akan mengadakan pesta untuk mengumumkan Qinghua sebagai nyonya utama keluarga Fu, putri sebagai putri kecil keluarga Fu. Kakek membiarkan Fu mengelola perusahaan masih mending. Seorang anak luar nikah bisa menjadi pewaris keluarga Fu, kakek terlalu pilih kasih. Kakek, Ling Xiao lahir secara resmi. Apa yang kau lakukan ini terlalu pilih kasih. Cukup aku yang memutuskan di keluarga Fu siapa yang ingin kuwarisi, dialah pewarisnya. Bukan urusan kalian bicara berlebihan. Kakek jangan lupa maminya Ting Chuan, hanya seorang wanita penghibur. Tidak pantas menjadi pewaris keluarga Fu. Kakek, kupikir matamu sudah buta. Kamu. Tuan, Kakek kau baik-baik saja. Sepertinya Tuan Fu tidak begitu baik di keluarga Fu. Aku harus membelanya. Siapa ini menyentuhku? Ada apa ini? Anakku. Siapa yang memukulku? Siapa? 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 Mungkin langit melihatnya terlalu tidak berbakti memberinya pelajaran. Aduh. Tuan Fu, kau masih diam? Ada apa ini? Cepat bawa anakku ke rumah sakit. Anakku, kenapa kamu? Anakku, sini-sini. Cepat, cepat berdiri. Kakiku hampir patah. Cepat berdiri. Dia kenapa? Dia kena santet dari mami. Dia benar-benar melakukannya, membalaskan dendam untukku. Ting Chuan, lusa akan ada pesta. Kau bawa Qinghua dan Xiao Bei pergi ke mall, beli beberapa gaun. Cucuku pantas mendapatkan yang terbaik. Baik. Aku akan menerima telepon kerja. Kalian masuk dulu. Wah, Mami, kamu sangat cocok dengan gaun ini. Pengemis mana ini? Toko kami ini adalah merek mewah. Kalau kotor, kalian ganti rugi bisa. Bu, aku bukan pengemis. Lagian aku sudah mencuci tangan. Tak akan kotor baju kalian. Bau kemiskinan sama saja dengan kotor. Toko kami khusus melayani pesanan mewah. Kalian tak pantas masuk, keluar. Kau sama seperti kami, sesama pekerja. Gajimu juga cuma beberapa juta. Sok suci banget sih. Kamu. Ibu ini, kulihat kau. Muka buruk, hati juga busuk. Kamu harus lebih banyak berbuat baik. Kalau tidak, bakal kena karma. Nanti kau bakal sial. Anak kecil saja berani bicara begitu. Sebentar lagi aku jadi manajer toko. Mana mungkin sial? Ayo keluar dari sini. Di kiri pintu keluar ada pasar loak. Tempat seperti itu cocok untuk kalian. Dasar miskin. Semua orang itu setara. Tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dediku akan datang sebentar lagi. Dia akan membelikan baju bagus untuk ibuku. Yang lebih bagus dari ini. Presiden Fu akan datang. Harus cepat-cepat. Usir ibu anak ini. Pengemis. Dedimu juga pengemis. Cepat pergi. Kalau tidak, kupanggil orang. Kami kesini mau beli baju. Kenapa harus keluar? Xiao Bei? Xiao Bei, kita tak takut. Ambil kartu yang kakek berikan padamu. Keluarkan.
Ini kartu yang kakek berikan padaku. Uang saku. Semua gaun di toko ini sudah kubeli. Pengemis cilik. Uang saku recehmu itu mau beli apa? Masih mau beli baju di toko kami? Siang bolong begini kamu mimpi. Kenapa kau begitu? Hei kamu, minggir. Jangan injak kartuku. Daddy, cepat ke sini. Tak apa. Daddy, dia memanggilku pengemis. Dia juga mengusir aku dan Mami. Inikah profesionalisme staf internasional Jiangcheng kalian? Ini profesionalisme. Profesionalisme saya bergantung pada seberapa besar aset Anda sebagai klien. Jangan menunda layanan saya bagi klien kaya. Paham? Kalau begitu engkau dipecat, paham? Hei, Anda siapa? Belanja di toko kami saja tak mampu. Masih berani memecat. Identitasnya, kalau ku sebut, kau bisa ketakutan setengah mati. Saranku, jangan cari mati. Benar, kukatakan. Jangan cari mati. Ayahku orang paling kaya. Orang paling kaya? Putri orang paling kaya jadi pengemis? Kalian pikir aku bodoh? Ku beri kau waktu 3 detik untuk memanggil manajer kalian ke sini. Manajer kami bukan orang yang bisa ditemui sembarang orang. Satpam, keluarkan mereka semua. Ada apa ini? Manajer, Tuan Fu, kenapa Anda hari ini mampir ke sini? Staf penjualan kalian terlalu angkuh dan sombong, menindas istri dan putriku. Kalau engkau tak bisa menanganinya, maka aku akan mencari orang lain yang bisa. Dasar bodoh, kau dipecat. Satpam, seret dia keluar. Tuan Fu, mohon ampun, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Sudah kubilang kan, kau bakal sial. Saya salah, tolong beri saya kesempatan lagi. Daddy, baju ini pas sekali untuk Mami. Selera putri kecil sungguh bagus. Baju ini dirancang langsung oleh desainer Italia dan dijahit langsung. Di atasnya bertatakan sebanyak 888 butir mutiara Laut Selatan. Begitu diluncurkan, para sosialita berebut memesannya. Coba saja. Jubah Tausa ini luar biasa, bahkan dijahit memakai benang emas selalu disalahartikan. Mami, coba saja pandangan orang awam juga memberi Daddy alasan untuk bangga. Baiklah. Tuan Fu istri Anda memiliki selera estetika yang amat khas. Ya, apakah jubah Tau ini sedang tren tahun ini? Diam. Budi panggil Pramuniaga. Masuklah untuk membantu saya. Daddy, Mami memanggilmu untuk membantu. Kok kamu? Budi bilang kau butuh bantuan. Kalau begitu tolong tarikan resletingku. Itu, kamu pergi dulu. Daya jimat giok ini begitu kuat. Harus segera dilepas. Bencana hidup mati Fajar, jauhi Fajar. Dia tak akan benar-benar jatuh cinta padaku kan? Terlalu tampan pun ada risikonya. Dia akan terpikat padaku, itu cuma soal waktu. Daddy, kenapa wajah Daddy memerah? Kamu salah lihat. Pestanya akan segera dimulai. Kamu juga ganti baju, ya. Tidak heran, di aula Asosiasi Wina, penampilannya bak musisi hebat, permainannya sungguh luar biasa. Kudengar Nona Ji juga sudah menjalin hubungan dengan keluarga Fu. Kurasa pesta hari ini pasti untuk mengumumkan Nona Ji dan Tuan Fu akan menikah. Ini keluarga Ji dan Fu benar-benar kolaborasi hebat ya. Betul sekali ya. Tak heran Ming Yue berasal dari keluarga terpelajar, permainannya begitu bagus. Bibi Fu, Paman Fu, Kakek Fu, selamat sore. Selamat. Di mana Kakak Ting Chuan? Ya Tuhan, Tuan Fu tampan sekali ya. Kakak Ting Chuan? Siapa dia? Kenalkan, ini istriku, Su Qinghua, anakku Xiao Bei. Kakak Ting Chuan, kapan kamu menikah? Dan sudah punya anak sebesar ini? Pernikahanku, apa perlu melapor padamu? Kakak, pernikahan keluarga Ji dan keluarga Fu sudah lama direncanakan. Kamu tiba-tiba membatalkan pernikahan seperti ini? Apa kamu pantas melakukan ini pada Nona Ji? Adik Ling Xiao, bukankah keluarga Fu masih memilikimu?
Keluarga Ji juga tidak menyebut nama secara spesifik dengan siapa mereka ingin menjalin pernikahan, kan? Aku sih mau saja menikah. Sayangnya wanita itu tidak menyukaiku. Kata mamiku benar, dadiku sudah ada yang punya. Oh ya? Nona Su ini, putri dari keluarga mana? Kenapa aku belum pernah melihatnya sama sekali? Dia itu berasal dari gunung, gadis desa liar, tidak seperti Nona Mingyue. Ibunya berasal dari keluarga terpelajar. Dedinya adalah pilar utama dunia bisnis Jianghai. Keluarga Fu adalah keluarga kaya raya papan atas di Jiangcheng. Tuan Fu ini ternyata menikahi wanita desa. Asal-usul Fu Tingchuan sendiri tidak jelas. Masih menikahi wanita desa. Sepertinya keluarga Fu ini lebih baik diserahkan kepada adiknya. Ternyata hanya gadis udik. Aku harus membuat wanita desa ini kehilangan muka sepenuhnya dan pergi dari keluarga Fu atas kemauannya sendiri. Untuk jamuan keluarga hari ini, aku secara khusus menyiapkan hadiah untuk kakek. Tahu kakek suka lukisan dan kaligrafi? Aku secara khusus membeli dengan harga tinggi di lelang lukisan ini, karya asli mahakarya dinasti sebelumnya. Bagus. Tidak salah lagi, ini memang karya asli dari Master Tang. Benar-benar maknanya sangat mendalam. Bagus. Bagus sekali. Lukisan ini nilainya sangat tinggi. Nona Mingyue sangat bermurah hati. Su Qinghua, kamu jangan-jangan tidak menyiapkan hadiah apapun sama sekali. Dia, gadis pegunungan yang datang, gadis kampung liar, kasar dan tak berkelas. Mana bisa tahu bahwa menghadiri jamuan juga harus menyiapkan hadiah. Sungguh memalukan. Ini salahku, karena tak menyiapkan hadiah untukmu. Lain kali pasti ku tebus. Orang-orang ini terang-terangan memanfaatkan aku untuk menyerang Fu Tingchuan. Aku harus menolongnya. Tak apa, aku sudah bersiap. Ini cuma hadiah kan? Sudah lama kusiapkan. Xiaobei, cepat ambil hadiahnya, serahkan kepada kakek buyut. Kakek buyut, ini hadiah pilihan mami yang teliti. Semoga kakek buyut menyukainya. Suka-suka, hadiah dari cucu menantuku, semuanya aku suka. Dedi, sudahlah. Ayah tak perlu membela Su Qinghua lagi. Dalam jamuan keluarga ini, di hadapan begitu banyak tokoh terkemuka, dia menghadiahkan kita sebuah pot tanah liat retak, di mana harus kita taruh wajah keluarga Fu. Vas ini sudah lama kupilih bersama mami. Jangan sembarangan bicara. Penuh lumpur, di mana martabatnya? Perempuan desa tetaplah perempuan desa. Mengira tanah itu harta karun. Benar-benar tak layak menjadi nyonya utama keluarga Fu. Konon katanya, hadiah yang sederhana, tapi bermakna itu lebih berharga. Hadiah tidak mengenal tingkatan. Manusia juga mengenal tingkatan. Kamu anak haram kecil. Apa yang kamu tahu? Orang-orangku Fu Tingchuan, kapan giliranmu, orang luar, untuk banyak bicara? Aku ini istri sah yang ayahmu bawa pulang dengan arak-arakan meriah. Kamu mencari seorang wanita yang tidak pantas dibawa ke rumah? Apa aku tidak boleh mengurus urusanmu? Kakak Tingchuan, dia di depan banyak orang memberi kakek sampah rusak. Itu sudah cukup keterlaluan. Kamu masih membela dia dan membantah Bibi Fu. Bagaimana bisa kamu begitu tidak berbakti? Dia memang bukan ibuku, menindas istri dan anakku. Kenapa aku tidak boleh menegurnya? Menyenangkan hati Ji Mingyue. Mungkin aku bisa mengandalkan keluarga Ji untuk menduduki posisi ahli waris keluarga Fu. Kakakku yang baik, kulihat kamu benar-benar tergila-gila pada wanita ini. Dia sama sekali tidak sebanding dengan Nona Ji. Nona Ji jauh lebih unggul. Vas bungaku ini, walaupun sedikit berlumpur, tapi tidak mempengaruhi nilainya. Ini adalah peninggalan dinasti sebelumnya, Vas giok biksi bertelinga ganda. Saya sudah meneliti barang antik selama bertahun-tahun. Jika ini benar-benar vas giok biksi bertelinga ganda, nilainya setidaknya 1 miliar. Tidak mungkin. Sekilas saja, ini jelas barang rongsok yang dipungut dari pasar lok. Bagaimana mungkin ini barang antik? Vas giok biksi bertelinga ganda yang dimaksud itu seharusnya seluruhnya berwarna merah muda tembus pandang. Amat mewah dan istimewa. Ini jelas cuma tanah liat, bahkan ada retakannya. Mustahil barang asli. Kalau Tuan Su sudah bilang begitu, berarti itu jelas palsu. Mami tak mungkin berbohong, ayah. Harus percaya pada mami. Vas giok biksi bertelinga ganda itu amat bernilai dan langka. Dulu dia cuma berjualan di pinggir jalan untuk mengais rezeki. Mana mungkin dia memiliki barang antik semahal itu? Sudahlah, tak usah dipaksakan. Aku diam-diam sudah menyiapkan hadiah. Nanti, terima saja pemberian asisten Lee, ya? Tenang, aku takkan membuatmu malu. Berani-beraninya dia menggoda kakak Tingchuan di depan mataku. Tak mampu memberi hadiah, masih juga keras kepala. Barang rongsok begini, memang pantas dibanting sampai hancur. Hei perempuan galak, apa yang kau lakukan? Merusak vas bunga kami. Tunggu. Semua bagian merah muda tembus pandang. Amat mewah dan menakjubkan. Ini sungguh vas giok biksi bertelinga ganda. Apa? Apa? Ini untuk kakek.
King Hua, kau baik sekali. Sebuah guci tanah liat, mana mungkin itu barang antik? Pasti cuma bohong kan? Kau tahu apa? Ini bukan vas giok biksi bertelinga ganda biasa. Ini merupakan karya luar biasa seorang pengrajin ternama dinasti lampau. Nilainya 10 miliar. 10 miliar? Kakek sangat berpengalaman soal barang antik, jarang keliru. Dari mana kau dapat? Vas bunga ini, di gunung kami banyak barang seperti ini. Kalau ayah suka, aku akan kembali ke terowongan bawah tanah kakek guru untuk mengambilnya. Vas giok biksi bertelinga ganda ini ternyata tak sengaja mereka temukan saat menggali. 10 miliar. Sungguh sayang. Sayang sekali. Tuan Su, kenapa disayangkan? Ini merupakan karya terakhir Master Chen dari dinasti sebelumnya sebelum mengasingkan diri. Nilai aslinya 10 miliar, tapi karena Nona Ji membantingnya begini, nilainya turun setidaknya 1 miliar. 1 miliar? Lenyap begitu saja gara-gara dibanting. Aduh, andai aku di posisinya, pasti sudah marah besar. Bukankah ini cuma retak sedikit, tidak sampai rusak? Lukisan serta kaligrafi kuno yang kuberikan juga berharga. Setidaknya bisa menutup sebagian kerugiannya. Omong kosong, lukisan dan kaligrafimu itu palsu. Kamu asal bicara, lukisan dan kaligrafimu palsu. Apa? Palsu? Keluarga Ji itu setidaknya keluarga terpandang. Berani-beraninya di jamuan ini membawa karya tiruan untuk menipu Tuan Besar Fu? Benar. Ini replika mahal yang kupesan, bocah sepertimu mana mungkin bisa membedakannya. Jangan asal bicara, yang kuberikan ini lukisan ternama, mana mungkin palsu. Xiao Bei kami ini peramal ulung. Asal usul apapun dia tahu betul. Lukisanmu itu sebenarnya asli atau palsu, kaulah yang paling tahu. Xiao Bei, kau bisa meramal bencana, bisa pula menilai barang antik. Tentu saja, ayah. Lukisan dan kaligrafinya semuanya dipesan dari pabrik, tepatnya kemarin pukul 7 malam, diambil dari lini produksi pabrik Picasso, palsu belaka. Hubungi pabrik, segera cari penanggung jawabnya. Ming Yue lahir di keluarga terpandang. Mana mungkin dia menodai nama keluarga dengan tipu muslihat? Mamiku menyumbang barang antik asli. Justru lukisan dan kaligrafimu yang palsu. Dia cuma sedang beruntung. Bisa mendapatkan barang antik asli, tak perlu sombong. Kau menuduh lukisanku palsu, apa buktimu? Kalau kau tak bisa menunjukkan buktinya, aku minta kau berlutut, lalu minta maaf padaku. Setuju. Kalau aku dapat membuktikan lukisan serta kaligrafimu itu palsu, kau harus berlutut lalu meminta maaf pada mamiku. Tak ada yang takut, cepat buktikan. Pabrik Picasso, kode lini produksi 0829. Bicara kosong siapapun bisa. Kalau memang berani, tunjukkan buktinya. Buktinya akan segera datang. Ini buktinya sudah datang. Siapa dia? Kenapa sebelumnya tak pernah terlihat? Tuan Fu, apa kabar? Orang ini adalah direktur artistik dari pabrik Picasso, Tuan Lan. Tuan Lan, kata Nona Ji, lukisan yang dia berikan adalah lukisan kuno terkenal. Dapatkah Anda memeriksanya? Baik. Hadirin sekalian, lukisan ini merupakan produk hasil produksi massal dari pabrik Picasso kami. Setiap lukisan memiliki kode dan stempel pabrik kami. Lukisan ini tiruan. Kode 0829. Tuan Fu, saya pamit. Persis seperti yang diramalkan Xiao Bei. Lihat kan, bibi ini segera berlutut dan minta maaf. Pasti pembantu di rumahku salah ambil. Kakek Fu, kali ini aku lalai, maafkan aku, nanti akan kuganti hadiahnya. Tak perlu hadiah. Namun, lain kali berbicaralah dan bertindaklah lebih hati-hati. Sekarang, mintalah maaf kepada King Hua dan Xiao Bei. Sial, harus minta maaf pada perempuan kampung ini. Kak King Hua, maaf. Xiao Bei, menurutmu bagaimana? Orang besar tak mempermasalahkan kesalahan orang kecil. Kali ini, maafkan saja dia. Kakek Fu, bagaimana kalau aku memainkan satu lagu lagi untuk kalian semua sebagai tanda penyesalan? Kudengar Kak King Hua selalu tinggal di gunung. Pasti tak mengerti musik, kan? Gadis kampung. Seumur hidup belum pernah menyentuh kecapi,
Mana mungkin paham keanggunan dan martabat kaum elit? Main kecapi? Gampang saja. Oh ya, kalau begitu, beranikah kau bertanding memainkan kecapi denganku? Nonaji dulu pernah menggelar konser di gedung konser Winalo. Kepiawaiannya memainkan kecapi sudah matang dan profesional. Nyonya Fu pasti menolak kan? Baiklah, aku sependapat. Dia sungguh setuju. Dia selalu hidup di pegunungan. Mana mungkin bisa main guzeng? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu kalah, ceraikan kakak Ting Chuan. Setuju? Jika kamu yang kalah, kumohon lain kali jangan lagi mengganggu suamiku. Kamu? Baiklah, janji tetap janji. Hadirin sekalian, tolong bantu saya satu hal. Semua tamu yang hadir hari ini adalah juri. Jika kalian merasa siapa yang bermain lebih baik, berdirilah di belakang orang itu. Baik. Setuju. Kami setuju. Kami setuju. Dapat menjadi juri bagi Nonaji merupakan kehormatan bagi kami. Jangan ceroboh. Sejak kecil, Jiming Yue menerima pelatihan sistematis, kemampuannya memainkan guzeng jauh melampauimu. Hanya guzeng mainkan santai saja. Ayah tonton saja dan nikmati pertunjukannya. Baiklah, apa dia benar-benar bisa? Aku lebih dulu. Bagus. Bagus. Tak heran Nonaji seorang seniman. Benar-benar suara surgawi. Giliranmu. Dasar kampungan, kau masih berani bertanding. Kenapa tidak? Teknikmu cuma pamer, tanpa inti apapun. Benar-benar kemampuan bermain kecapi kelas rendah. Kau cuma pandai membual. Mami, semangat! Jadi kau benar-benar berani bermain. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Mainkanlah. Lau, aku ini sedang ada di negeri dongeng. Hebat. Benar sangat menyentuh. Ini. Ternyata dia sungguh bisa bermain. Bagus. Bagus. Hebat, luar biasa. Aku sudah selesai. Nyonya Fu, keahlian kecapinya benar-benar luar biasa. Bagai alunan surgawi, saya pilih Nyonya Fu. Saya juga memilih. Saya juga memilih. Saya juga memilih. Tuh kalian. Kakek, siapa yang lebih unggul dalam bermain kecapi? Rasanya tak perlu dijelaskan lagi. Saya nyatakan, laga kali ini, King Hua menang. Kakek Fu, yang tadi tidak sah. Orang-orang ini sama sekali tidak mengerti seni yang sebenarnya. Cukup. Keterampilan bermain kecapi King Hua maupun emosinya berada di atasmu. Kenapa? Apa kamu tidak bisa menerima kekalahan? Hadirin sekalian, sesuai kesepakatan, King Hua adalah istri Ting Chuan, Xiao Bei adalah putri kecil keluarga Fu kita. Jika ada yang berani tidak menghormati ibu dan anak ini, maka itu berarti bermusuhan dengan keluarga Fu kami. Salam, Nyonya muda. Salam, putri kecil. Tidak kusangka kamu benar-benar bisa bermain guzeng.
Bermain kecapi, bukankah asal ada tangan bisa? Sejak kecil guru selalu mengajariku bermain kecapi itu untuk melatih diri dan menenangkan jiwa. Kupikir semua orang bisa. Ini adalah kartu hitam tanpa batas di seluruh dunia. Di perjamuan tadi, kamu membeli barang antik untuk kakek, pasti menghabiskan banyak uang. Tidak boleh membuatmu rugi. Bos memang murah hati. Setelah melewati kesengsaraan hidup dan mati, Fu Tingchuan setelah pergi nanti juga tidak perlu berjualan lagi dengan Xiao Bei. Tuan Fu, saya sudah menemukannya. Menemukan apa? Wanita yang menyelamatkan Anda di bar 7 tahun lalu sudah ditemukan. Ini adalah file asli rekaman CCTV dari bar tahun itu. Cepat, berikan padaku lihat. Baik. Hebat, ayah akhirnya tahu kalau mami itu adalah orang yang sebenarnya. Bukankah itu aku? Celaka. Aduh, ini. Kenapa macet? Nyaris saja kulihat wajahnya. Dokumen sepenting ini, kenapa kau taruh di ponsel usang begini? Syukurlah aku cerdik memakai sihir, membuat ponselnya mati total. Tuan Fu, ponselku ini baru kubeli, model paling anyar, spesifikasinya juga kelas atas. Masih bertanya padaku? Cepat perbaiki ponselmu. Baik, saya langsung pergi. Sudah bertahun-tahun berlalu. Sebenarnya dia di mana? Kenapa liontin giok itu dikeluarkan lagi? Aduh. Apa yang kau lakukan? Kenapa gemetar begitu? Halo, kakek. Ada apa? Tingchuan, ketua kamar dagang Jiangcheng, akan menggelar lelang batu akik mentah besok bawa cucu menantu untuk memilih yang terbaik. Baik, kakek. Keluarga Long di Jiangcheng memiliki 8 tambang. Katanya batu akik mentah kali ini. Semuanya berkualitas. Entah siapa yang mujur hari ini bisa menyabet juara lelang, ya. Anakku, kalau kali ini kau menang lelang, kau bakal jadi miliarder. Tak perlu lagi peduli pada Fu Tingchuan. Ayo, kita pergi. Tenang saja, lelang batu akik mentah hari ini, aku pasti akan memotong batu akik mentah merah hijau penuh untukmu. Kalau begitu, kupercayakan padamu. Tenang saja. Pria di samping Nona Ji itu, apakah dia Raja Judi Batu Akik, Master Dao? Kelihatannya, Nona Ji hari ini akan jadi pemenang terbesar. Tuan Fu tiba. Kakak, bukankah selama ini kau tidak tertarik pada batu akik mentah? Kenapa juga ikut-ikutan meramaikan suasana di sini? Paman, aku sudah menghitung. Paman hari ini akan bangkrut. Anak kurang ajar, berani mengutukku bangkrut, kau cari mati. Berani kamu. Apa yang terjadi? Tuan Muda Long, halo. Keluarga beranggotakan 3 orang ini, dan juga anak kurang ajar ini, sedang membuat keributan di sini. Aku sedang bersiap mengusir mereka keluar. Dewi kecil, kenapa kalian ada di sini? Ternyata aku datang bersama suamiku. Tuan Fu, tidak disangka ya. Dewi, Anda ternyata adalah Nyonya Fu. Terakhir kali, Anda menyelamatkan ayahku. Aku sebenarnya berencana jika ada waktu untuk menjamu Anda dengan baik. Tuan Muda Fu, kedua orang ini adalah tamu kehormatanku. Jika Anda bersikeras untuk membuat keributan, maka aku hanya bisa mempersilakan Anda keluar. Tuan Muda Long, aku. Tuan Muda Long, mulai saja. Jangan buang tenaga dengannya di sini. Baik, kita mulai sekarang. Kamu ini benar-benar wanita yang tidak terduga. Ternyata kenal dengan Tuan Muda Long. Tentang aku masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tidak kusangka wanita desa ini juga bisa menggoda Tuan Muda Long. Hadirin sekalian, lelang batu akik mentah kali ini tanpa batasan, harga tertinggi yang menang. Di sini ada 20 buah batu akik mentah kualitas terbaik. Yang pertama ini adalah kulit gajah tua seberat 30 kg. Kulit gajah tua, harga mulai lelang 1 juta.
Tuan Dao, ada isinya. Warna sangat pedas, barang berkualitas, layak dilelang. 5 juta. Nona Ji menawar 5 juta. 5 juta sekali. 5 juta 2 kali. 5 juta 3 kali. Selamat kepada Nona Ji. Dengan 5 juta mendapatkan batu akik mentah ini. Ayah, kenapa batu itu bisa bercahaya? Dia ternyata bisa melihat cahaya memancar. Karena warna batu giok berbeda-beda, kau bisa melihatnya bercahaya, menandakan di dalamnya ada isinya. Wanita desa Kakak Ting Chuan sebentar lagi akan tahu kemampuanku. Tunggu saja diceraikan. Guru, cepat potong. Aduh, Master Dao ini adalah raja judi batu akik loh. Pasti bisa menghasilkan barang. Ya Tuhan, itu jenis es. Giok es sebesar ini setidaknya bernilai 100 juta. Tidak salah Nona Ji, hanya 5 juta. Langsung mendapatkan barang sebagus ini. Kali ini benar-benar untung besar. Ternyata ini bisa menghasilkan uang. Ayah, aku mau memberikan banyak sekali uang untukmu. Aku mau ini. Aku mau semuanya. Itu, Dewi kecil hari ini, ya, adalah acara lelang. Batu akik mentah ini akan dilelang. $100 juta. Semua yang tadi, aku mau. Tuan Fu menawar 100 juta. Apakah ada yang ingin menawar lagi? Anak kecil juga ikut-ikutan bermain batu akik mentah tidak tahu diri. Nona Ji, batu akik mentah ini warnanya jelek. Tidak perlu dilelang. Karena Master Dao bilang tidak mau, maka kami juga tidak mau. Aku juga tidak mau. Tidak mau, tidak mau. Tidak mau, tidak mau. Selamat kepada Tuan Fu. Dengan tawaran 100 juta, mendapatkan semua batu akik mentah ini. Ting Chuan, 100 juta membeli tumpukan sampah ini. Kau benar-benar sudah gila. Kakak Ting Chuan, aku menyarankanmu sebaiknya jangan buang-buang uang. Lebih baik aku minta Master Dao untuk merekomendasikanmu batu akik mentah yang bagus. Batu akikmu itu tidak berharga sama sekali. Kamu mengerti apa? Punyaku itu adalah giok es. Xiao Bei tidak pernah salah perhitungan. Berani tidak kamu membuka satu sisi lagi dan coba? Kalau begitu, akan kubuat kau mati dengan jelas. Guru, lanjutkan memotong. Ini ternyata benar-benar tidak ada isinya. Pak Dao, kenapa jadi begini? Bukankah tadi Anda bilang akan hijau total? Kenapa keluarnya cuma sedikit? Seratnya renggang. Salah lihat pun wajar. Nona Ji baru keluar sebongkah kecil jenis es. Itu sudah lumayan. Kamu? Bongkahan kecil tipe es ini, paling-paling cuma seharga ratusan ribu. Padahal harganya 5 juta. Aduh, benar-benar rugi berat. Persis. Bagaimana? Aku tak salah ucapkan? Setidaknya aku masih dapat giok seharga ratusan ribu, masih lebih baik ketimbang batumu yang kau beli seharga 100 juta. Belum tentu. Hai, tumpukan rongsokanmu ini, kalau sampai keluar barang bagus, aku bakal merangkak di tanah sambil menyalak seperti anjing untukmu. Itu paman sendiri yang bilang ya, kalau ingkar, jadi anak anjing. Oke, kalau rongsokan kalian ini tak keluar barang bagus, aku ingin kau merangkak di tanah dan menjilat bersih sepatuku. Janji ya? Hehehe, janji ya? Ayo cepat. Xiao Bei, yakin tak ada masalah? Tunggu saja, lihat pertunjukan serunya. Guru, aku ingin potong begini, dan juga potong begini. Ini. Tak apa. Potong saja sesuai perkataan Dewi kecil. Baik, baik. Astaga, ternyata giok es. Hijau penuh pula. Wah, astaga, hijau penuh. Astaga. Tak mungkin. Keranjang batu ini bentuknya jelek sekali. Mengapa semuanya dari kaca? Ini giok sungguhan?
Hanya soal keberuntungan, dia dapat barang bagus dengan harga murah. Aku tak percaya, batu akik mentah tersisa semuanya bisa menghasilkan sesuatu. Benar. Kalau kalian sehebat itu, potonglah semua batu di keranjang ini untukku. Xiao Bei, biar mereka kalah total. Batu akik mentah ini. Iris sedikit di sini, lalu belah kiri dan kanan. Baik, baik, baik. Wow, wow. Ternyata giok hijau. Ini paling tidak bernilai lebih dari 100 juta kan? Potong lagi, potong semuanya. Giok Hetia. Batu rubi. Batu akik mentah pilihan gadis kecil ini ternyata semuanya menghasilkan sesuatu dan semuanya berkualitas tinggi. Kali ini, Tuan Fu setidaknya meraup untung besar 50 miliar. Ayah, aku sudah menghasilkan uang untukmu. Putri pintar. Sialan, mengapa peruntungan ibu dan anak ini bisa sebaik ini? Nah, keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Tadi, siapa barusan yang bilang padaku kalau kalah harus jadi anak anjing? Hah, guk-guk. Itu cuma keberuntungan. Cuma menang beberapa batu jelek, mau suruh anakku berlutut. Tak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah dari perempuan kampung? Tuan Dao, pilihkan batu akik mentah lagi, cepat. Sabuk ular melilit serbuk pinus, pasti keluar barang. Batu ini yang paling top. Aku ambil yang ini, 30 juta. 30 juta. Nona Ji, batu akik mentah ini resmi milik Anda. Belah untukku. Aku akan menampar muka Su Qinghua. Aduh, ternyata memang kosong belaka. Benar-benar kosong. Kenapa jadi begini? Tuan Dao, bukankah Anda sang raja judi batu akik? Kok bisa kalah dari anak kecil? Nona Ji, menang kalah itu wajar. Anggap saja kali ini aku yang kalah. Kau sungguh tidak berguna. Keranjang ini, kuambil semua. 2 keranjang batu ini juga akan kuambil. Begini Tuan Fu, sisa batu akik mentah ini kualitasnya biasa saja. Sebaiknya Anda pikirkan lagi. Tak perlu dipikir lagi. 200 juta, semuanya ku beli. Sialan, 200 juta mau beli 1 keranjang batu biasa ini. Fu Tingchuan, kau sudah gila. Kakak Tingchuan, Tuan Long tadi bilang, kualitas batu di keranjang ini biasa saja. Keberuntungan perempuan desa ini tak mungkin terus-menerus bagus. Saranku, pikir 2 kali. Keputusanku perlu kau ragukan. Karena mereka menganggap kita cuma mengandalkan nasib, Xiao Bei, tunjukkan keahlianmu. Guru, aku pilih yang ini. Baik. Baik, yang ini saja. Astaga, ternyata ini giok violet langka. Nilainya setidaknya 20 miliar. Wah. Tuan Fu, selamat. Tuan Fu, menurut Anda sisanya bagaimana? Masih mau dipotong? Perlu dipotong lagi. Tak perlu dipotong lagi kan? Semua ini juga akan menghasilkan barang. Nanti kita pilih 1 set terbaik untuk kakek. Aku mengerti. Keranjang batu ini pasti semakin sederhana tampilannya, semakin berharga. Tuan Long, keranjang batu ini 500 juta, aku borong. Tuan Long, aku tawar 1 miliar. Semuanya ku mau. Tuan Long. Yang ini, potong yang ini. Baik. Xiao Bei, menurutmu batu akik mereka akan menghasilkan barang? Semua itu cuma batu biasa. Bagaimana mungkin? Tak ada apa-apanya. Tidak, mustahil. Ini. Potong semuanya, cepat. Jangan melongo. Potong, cepat potong.
Potong lagi, habisi semua. Selesai. Selesai. Semua uangku ludes. Sebenarnya apa yang terjadi? Dana perusahaan mendadak hilang belasan miliar, seluruh modal kerja lenyap. Ayah, aku. Aku tak bisa menjelaskan kepada Dewan Direksi. Kau, nona muda terhormat, jangan begitu lagi. Ayah. Aduh. Sudah cukup pertunjukannya, mari pulang. Baik. Su Qinghua, tunggu saja. Aku jawab telepon kerja sebentar. Ayo. Bocah kurang ajar. Jangan-jangan kau dan Long Xiao bersekongkol untuk menjebakku, betul tidak? Paman jahat, aku sudah bilang padamu. Ini yang namanya siapa yang berbuat dosa akan menuai akibatnya. Kau membuatku kalah telak, awas kubunuh kau. Lepaskan aku, atau kau akan menyesal nanti. Berani-beraninya kau menindas putriku. Lihat, akan kubalas kau. Siapa yang memukulku? Hantu, ada hantu. Tolong aku. Paman akhir-akhir ini, apakah sering mimpi buruk saat tidur di tengah malam? Lalu terbangun karena terkejut dalam mimpi? Seluruh tubuh tiba-tiba terasa sakit seperti habis dipukuli orang, ya. Kok kamu tahu? Xiao Bei itu peramal ulung, dia bisa meramal segalanya. Tadi kau sudah melihat sendiri kan? Jadi apa jangan-jangan aku kena penyakit aneh? Penyakit paman ini tidak ada obatnya. Tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Tabib kecil. Aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Kumohon, tabib kecil. Baiklah, akan kuberitahu jalan yang benar. Malam ini tepat pukul 12 malam, setelah kau pulang ke rumah, berlututlah menghadap 4 penjuru, lalu berteriak 3 kali, aku bodoh, aku minta maaf pada Fu Tingchuan. Lakukan selama 7 hari, kau akan sembuh. Aku pasti akan melakukannya. Fu Lingxiao membuat masalah lagi dengan kalian. Aku dan ibu sudah menanganinya. Ayo pergi. Ayo. Dengan tulus, aku ini bodoh. Fu Tingchuan, aku minta maaf padamu. Aku ini bodoh ya. Dengan tulus, ruang tamu. Utara atas, selatan bawah, kiri barat, kanan timur, di sini. Aku ini bodoh. Sini. Aku ini bodoh. Fu Tingchuan. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku benar-benar minta maaf padamu. Fu Tingchuan, aku salah. Aduh, nak. Kamu sedang apa? Cepat bangun. Kamu cepat bangunlah. Aku tidak akan lama lagi. Sedang baik-baik saja.
kenapa tidak akan lama lagi? Sebenarnya apa yang terjadi? Bu, jangan tanya. Itu King Hua dan ibu, serta anak perempuannya bisa meramal. Mereka meramalkan aku tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Aku hanya bisa di tengah malam, dengan tulus berlutut meminta maaf, baru aku bisa hidup. Fu Tingchuan, aku salah. Jangan berlutut, cepat bangun. Jangan berlutut. Nak, sadarlah sedikit. Ibu sudah mencari ahli spiritual untuk meramal. Kamu sama sekali tidak sakit. Kamu terkena kutukan orang jahat. Kutukan orang jahat? Nah, ahli spiritual bilang saat kamu tidur, letakkan kertas ini di bawah bantal. Tidak sampai 3 hari, kutukan orang jahatmu akan hilang. Sialan? Su King Hua, wanita jalang ini, berani-beraninya dia menipuku. Wanita desa ini tidak jelas asal-usulnya. Setelah kutukan orang jahatmu hilang, biarkan ahli spiritual membantu kita menghukumnya. Baik. Energi yang melimpah ya. Asalkan melewati malapetaka hidup dan mati ayah, Mami akan membawaku meninggalkan ayah. Aku tidak mau berpisah dengan ayah. Xiaobei. Ayah, Mami, aku sakit hati. Kenapa jadi sakit hati? Apakah energi yang terlalu lemah? Mami, hari ini energi yangku sangat lemah. Bisakah kamu menemaniku tidur? Kamu ini, apa yang ada di pikiran kecilmu itu? Malam ini tidak boleh nakal. Ayah, kamu juga ikut, bolehkah? Xiaobei belum pernah merasakan pelukan hangat ayah. Xiaobei benar-benar menyedihkan. Ayah jahatnya Xiaobei sudah aku temukan. Aku pasti akan menghajarnya. Baik. Mami cium aku sekali, pasti tidak sakit lagi. Bagaimana, sudah baikan? Masih sedikit sakit. Ayah, kamu juga harus cium. Baik. Aku benar-benar seorang jenius. Su Qinghua, apa yang kamu lakukan padaku? Jangan salah paham, kita berdua menikah kontrak. Tidak mungkin aku menyukaimu. Pasti Xiaobei sengaja. Xiaobei sengaja pura-pura sakit agar kita berdua tidur bersama. Mereka ternyata menikah kontrak. Fu Tingchuan, demi mewarisi keluarga Fu, ternyata mencari seorang wanita untuk menikah palsu, masih membawa kembali anak haram. Lihat bagaimana aku membongkarnya. Paman orang jahat, kenapa kamu ada di rumahku? Berani-beraninya mencuri dengar ayah dan mami berbicara. Aduh, imutnya. Aku datang untuk berterima kasih pada keluarga kalian atas anugerah penyelamatan nyawa. Kamu bicara omong kosong. Orang jahat, kenapa kamu menarik rambutku? Hehehe, tentu saja karena aku menyukaimu. Pasti Xiaobei sengaja. Xiaobei sengaja pura-pura sakit agar kita berdua tidur bersama. Aku tidak punya niat macam-macam padamu. Apa wanita ini begitu membenciku? Kita adalah suami istri yang sah. Tidur bersama kenapa? Bukankah kita sudah sepakat menikah palsu? Kenapa masih harus melakukan kewajiban suami istri? Mami, apa itu kewajiban suami istri? Kewajiban suami istri itu adalah
Ini adalah kewajiban suami istri. Lihat, masihkah kamu membenciku? Kakek, Ling Xiao, kamu bilang di telepon ada hal penting yang ingin diumumkan. Hal apa? kakek, Fu Tingchuan ini, dia itu penipu. Fu Tingchuan ini ya, memang penipu. Diam. Saya tahu betul watak Ting Chuan. Jangan menakut-nakuti saya. Kakek, Fu Tingchuan ini, demi mendapatkan posisi ahli waris keluarga Fu, mencari wanita yang tidak jelas asal-usulnya, dan bahkan membawa pulang anak haram. Kakek, tentang masalah ini, kakek harus bertindak adil. Benarkah begitu? Ling Xiao sudah melakukan tes DNA untuk Ting Chuan dan anak haram kecil ini. Hasil tesnya ada di sini. Gawat, anak ini asli atau palsu akan ketahuan. Apa itu DNA? Aku dan King Hua sudah menikah resmi. Pernikahan kami bukan palsu. Kamu mau menikah dengan siapa itu urusanmu, tapi kamu tidak boleh membawa pulang anak haram dan menjadikannya putri kecil keluarga Fu. Menurutku ibumu itu yang silsilahnya tidak benar, makanya melahirkan anak durhaka yang keras kepala sepertimu. Menghinaku tidak masalah, tapi jangan menghina ibuku. Ayah, ini hasil tes DNA mereka. Kakek, apakah itu anak Fu Tingchuan atau bukan? Kakek buka saja dan lihat, kakek pasti tahu. Kalau Fu Tingchuan tahu Xiao Bei itu putri kandungnya, pasti dia akan terus mengejarku. Ini. Kenapa tidak ada apa-apa? Kertas kosong. Ini tidak mungkin. Nak kamu, bukankah kamu sudah melakukan pencocokan DNA? Kenapa bisa begini? Ini semua Fu Tingchuan, dia menukarnya. Cukup. Kukira kamu ini memang sudah dibutakan oleh rasa cemburu, sudah membuatmu kehilangan akal sehat. Kakek, aku sendiri yang mendengar dengan telinga Fu Tingchuan dan Su Qinghua mereka menikah palsu. Diam. Aku percaya dengan karakter Ting Chuan. Mulai hari ini, dicabut jabatanmu. Sebagai manajer proyek grup Fu, kamu sebaiknya patuh membantu Ting Chuan saja. Dan lagi, aku akan menyita seluruh aset keluarga kalian. Semua aset. Aku ini anak angkat. Kenapa harus membantu seorang anak haram sepertinya? Kakek terlalu berat sebelah. Kakek buyut, aku benar-benar cucu perempuanmu. Xiao Bei tidak berbohong. Kakek tentu saja percaya Xiao Bei. Baiklah, orang-orang yang mengganggu sudah pergi. Kalian berdua, tinggallah dan temani aku makan malam. Baik. Baik, kakek. Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Ternyata aku mengharapkan laporan tes DNA menunjukkan Xiao Bei adalah anakku. Berharap Su Qinghua akan tinggal. Kamu melamunkan apa? Kenapa kamu keluarkan ini lagi? Celaka. Kamu sedang apa? Aku sedang meregangkan otot. Gila. Sungguh membuatku marah. Si tua bangka itu membiarkannya menjadi ahli waris. Sudahlah, kenapa aku harus membantunya? Nak, kakekmu itu memang berat sebelah. Kulihat Fu Tingchuan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Anak durhaka ini, seandainya tahu akan jadi begini, dulu tidak seharusnya dia dilahirkan. Tak perlu takut pada Fu Tingchuan. Cepat atau lambat juga akan mati. Tempelkan jimat ini di punggung Fu Tingchuan, lalu biarkan dia meminum botol obat ini. Dalam 3 hari, Fu Tingchuan pasti akan mati. Terima kasih, ahli spiritual, Dashi, guru, ahli spiritual. Setelah berhasil, jangan lupakan hal yang kamu janjikan untuk kulakukan. Asalkan Fu Tingchuan mati, saya akan patuh pada perintah ahli spiritual. Ahli spiritual. Jika anak saya menjadi ahli waris keluarga Fu, pasti akan membalas budi dengan besar. Aduh, satu-satunya keuntungan masuk keluarga Fu adalah bisa menikmati. Tidak baik, ayah celaka. Kenapa? Halo, Sekretaris Jiang. Apa benar Fu Tingchuan celaka?
Nyonya, gawat, Tuan Fu tiba-tiba pingsan, tidak sadarkan diri. Aduh, itu ibunya Fadil Taufan benar-benar menyusahkan laki-laki si Fadil Taufan ini, sekarang juga akan mati muda. Tuan ini balasannya, haha. Menurut saya, ayah seharusnya tidak perlu mengambil anak durhaka ini kembali dan menjadikannya pewaris. Diam semuanya. Saya bantu bersihkan debunya. Lagi membaca. Kakak tidak ada masalah, saya pulang dulu. Kakek terlalu pilih kasih, saya hanya mengambil kembali milik saya. Ada apa ini? Direktur Fadil hari ini mengadakan rapat proyek. Tiba-tiba muntah darah, tak sadarkan diri. Semua ahli tidak berdaya. Siska, kamu bisa menyembuhkan cepat, selamatkan Taufan. Halo, belum mati. Mungkin sudah hampir selesai. Kali ini tidak ada lagi yang bisa kalian hancurkan. Lihat orang jahat menang. Cuma kamu yang paling berisik. Dedi sekarang nafasnya lemah. Jangan ganggu Mami yang sedang mengobati. Itu hanya keberuntungan wanita desa yang miskin, tidak pernah membaca buku yang benar. Bagaimana bisa mengobati orang? Cukup semua keluar dari sini, keluar. Pergi. Pak tua kamu. Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Aneh, ini tidak terlihat seperti sakit. Energi yang dimilikinya sangat kuat juga tidak terlihat seperti dikendalikan oleh kekuatan jahat. Denyut nadi kuat dan bertenaga juga tidak terlihat seperti keracunan. Mami, aku hanya bisa memprediksi Dedi dalam masalah berhubungan dengan si brengsek besar Pak Rio. Selebihnya, aku tak bisa memprediksi apa-apa. Lagi-lagi si Pak Rio. Dedi, apa mungkin ini adalah ujian hidup dan mati Dedi? Bagaimana ini? Dedi akan mati. Benny, jangan khawatir. Saat turun dari gunung, Pak Guru memberikan aku pil penyelamat seharusnya bisa membuatnya sadar sementara. Mami, kamu harus memberi dengan mulut Dedi. Sekarang pingsan di TV, semuanya dilakukan begini. Kamu, kurangi nonton drama yang berlebihan. Tidak cocok untuk anak-anak, tidak sehat. Jangan melihat hal yang tidak perlu. Jangan melihat hal yang tidak perlu. Ini apa? Sialan, kenapa giok ini keluar lagi? Kamu sudah sadar? Sepertinya aku melihat giokku utuh kembali. Cuma satu Mungkin kamu sakit parah dan berhalusinasi. Benarkah? Aduh, kenapa belum sembuh juga? Kakek, aku sudah sering bilang Sinta itu seorang penipu. Dia sama sekali tidak bisa ilmu kedokteran. Menurutku, kita sebaiknya cepat-cepat mempersiapkan pemakaman. Untuk siapa yang harus dipersiapkan pemakaman? Kamu benar-benar sadar. Papa, aku sudah menghitungnya dia yang ingin mencelakakanmu. Buktinya ada di mobil. Sekretaris Joko, tolong ambilkan. Baik. Bagaimana? Melihat aku sadar, tidak terlalu senang ya? Senang. Kakak sadar, bagaimana aku bisa tidak senang, Kakak? Aku benar-benar senang. Kakak, jika kamu baik-baik saja, aku pergi dulu ya. Brengsek kamu mencelakai papaku. Kamu pikir bisa pergi kemana? Hei, kamu bicara apa? Siapa yang mencelakai papamu? Anak kecil bicara, tapi harus bertanggung jawab, ya? Pak Arif, benar di mobil Pak Budi. Ada ditemukan botol obat. Ini adalah rekaman dari kamera CCTV.
Ini adalah racun yang mematikan. Setelah diminum, dalam 3 hari pasti akan mati. Kakek, dengarkan aku jelaskan. Ini semua karena dia ingin mencelakakan aku. Dasar brengsek. Tiara itu kakakmu. Kamu sungguh ingin membunuhnya. Kamu benar-benar tak bisa diajar mulai hari ini. Keluarga kamu, semua akan diasingkan ke luar negeri. Semua dana dipotong. Kakek, kenapa anak haram itu bisa mendapatkan warisan keluarga Farhan? Sementara aku yang sah, terus-menerus ditekan olehnya, dan harus diasingkan ke luar negeri. Kenapa? Aduh, Ayah. Aku rasa kamu benar-benar sudah pikun. Dasar penjahat. Sekretaris Joko. Ada. Usir mereka dari keluarga Farhan aku, Farhan Raditya. Anggap saja tidak mempunyai anak dan cucu ini. Kita sendiri yang pergi. Dasar tua bangka, kamu tidak akan mati dengan baik. Ini benar-benar nasib buruk keluarga Farhan bagaimana bisa menghasilkan anak-anak tidak tahu diri seperti ini, Hem. Obat penawar itu hanya bisa menekan racunmu sementara. Jika ingin benar-benar sembuh, masih kekurangan beberapa bahan obat. Kekurangan apa? Aku akan suruh orang mencarinya. Ada 4 bahan obat, yaitu ginseng dari Gunung Barat, teratai salju 1000 tahun dari Gunung Tian Rumput, 9 daun dari padang pasir, dan yang terakhir pil 100 tanaman akan muncul di upacara tabib. Bahan obat lainnya mudah diatasi. Apa itu upacara tabib? Upacara tabib di negara Sagara memerlukan undangan aku bisa mengajakmu ikut serta. Maka kita pergi lihat upacara tabib ini. Hati-hati. Ayah dan ibu demi menyelamatkanmu, telah menyalurkan energi sejati untukmu, itu yang menyebabkan mereka menjadi lemah. Meskipun dia hanya istri di depan umum, dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku akan membantu mencarikan obat untukmu. Urusan obat tidak terlalu mendesak. Sekarang kamu sangat lemah, butuh istirahat. Sialan brengsek master, macam apa ini obat yang kamu berikan sama sekali tidak berguna. Penipu. Apakah kamu yakin dia meminum racun itu? Aku yang memberikan obat itu sendiri. Tidak sampai 2 jam dia sudah sadar. Sekarang dia baik-baik saja. Brengsek. Malah aku yang karena masalah ini telah dikeluarkan dari keluarga Ali. Tidak berguna. Gagal dalam hal yang penting. Dan malah memperburuk keadaan. Salam hormat, Master. Salam hormat, Guru. Ini adalah undangan untuk acara pengobatan. Kali ini kamu harus berhasil. Tidak boleh gagal. Baik. Dengar-dengar hari ini mengumpulkan para ahli medis terkemuka dunia. Siapa yang bisa menyembuhkan Ratu Negara Pasir akan mendapatkan satu-satunya butir pil 100 tanaman. Tidak tahu Ratu Negara Pasir ini sakit apa sebenarnya. Orang terkaya tiba. Tidak disangka orang yang seperti naga orang terkaya di Jiang Chengfu, peringkat pertama dalam daftar orang kaya. Tuan Fu lebih tampan dari fotonya, tapi wanita dan anak di sampingnya siapa? Ratu tiba. Aduh, kenapa dia seperti ini? Sakit apa yang dia alami? Hormat kepada Yang Mulia Ratu, hormat kepada Yang Mulia Ratu. Terima kasih kepada semua sudah datang ke upacara penyembuhan negara pasir kami. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakitku, tidak hanya akan mendapatkan satu-satunya butir pil 100 tanaman, tetapi juga sepertiga dari kekayaan negara pasir. Sepertiga kekayaan negara pasir, itu nilai ribuan miliar, bahkan lebih dari itu.
Saya seorang dokter, saya bisa menyembuhkan. Saya seorang dokter. Saudara-saudara ratu adalah kepala negara. Untuk mencegah hal buruk terjadi padanya, setiap tabib yang memeriksa ratu tidak boleh menyentuh tubuh ratu. Jika melanggar, tidak akan dibiarkan begitu saja. Tidak boleh disentuh. Bagaimana cara mengobatinya? Saya bisa. Anak kecil ini bisa mengobati, dia bisa menyembuhkan apa? Kamu seorang anak kecil pun bisa mengobati. Tuan Fu, kamu tidak mengendalikan orang yang kamu bawa. Siti punya caranya sendiri. Yang mulia ratu penyakit ini mulai setengah bulan lalu, dan terasa seperti ditusuk seluruh tubuh terasa panas dingin sulit bernafas. Jika saya tidak salah, kamu tidak akan bertahan malam ini. Dari mana datangnya anak kecil ini? Berani-beraninya mengutuk istriku mati. Apa yang anak kecil ini katakan memang benar. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ibuku adalah tabib. Namanya Siti, dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Istriku, dia hanya seorang anak kecil. Kalau begitu, mari meminta tabib Siti untuk mendiagnosa. Tabib, silakan. Tunggu dulu. Semua wanita bernama Siti ini hanyalah seorang penipu sama sekali bukan tabib. Apa? Dia ternyata penipu. Benar, dia memang penipu. Yang mulia Ratu lihat yang berada di belakangku, dia adalah Raja Racun terkuat dari luar negeri. Dia bisa menghidupkan yang mati dan menyembuhkan luka. Raja Racun. Tidak disangka, dia adalah Raja Racun yang terkenal. Itu adalah dokter terhebat dari luar negeri peringkat pertama daftar dokter. Penyakit Ratu Arab akan sembuh. Siapa itu Raja Racun? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Raja Racun disebut terkuat dari luar negeri. Di peringkat tabib yang berwenang peringkat 3 besar. Walaupun kamu mengerti sedikit tentang pengobatan, tapi dibandingkan dia masih ada bedanya. Aku tidak peduli dia siapa. Kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Siapapun dia, aku harus mendapatkan pil 100 tanaman ini. Ternyata kamu sangat khawatir padaku. Ratu besar, saya bersaksi ini Siti hanyalah seorang wanita kampung. Dan juga seorang penipu sepenuhnya. Bajingan besar, kamu selalu datang untuk mengganggu kami. Hati-hati kena masalah besar. Si kecil yang manis. Yang kena masalah besar hanyalah bapakmu yang pendek umur. Pergi jauh-jauh sana. Budi, saya sarankan kamu menjaga dirimu. Kalau tidak, ini tidak akan selesai dengan hanya diasingkan saja. Hei! Tunggu sampai saya mendapatkan sepertiga warisan dari Ratu Besar keluarga Budi. Tidak ada apa-apanya. Raja Racun, segeralah obati Ratu Besar. Baik. Mamiku yang datang lebih dulu. Kalau ada yang mau diobati. Mamiku yang diobati duluan. Anak liar pergi jauh-jauh. Semua hal harus berdasarkan siapa yang datang duluan, memang benar. Anak kecil dan ibunya yang datang duluan baik, saya ingin lihat. Bagaimana wanita desa ini mengobati? Ini adalah seni mengobati dengan benar. Dia ternyata bisa. Putri, ambil barangnya. Baiklah. Sebuah kubis untuk mengobati. Gila, mungkin kamu berani gunakan kubis untuk bermain-main dengan ratu. Kamu mencari mati kubisku telah menyerap esensi matahari dan bulan. Bisa membersihkan racun dalam tubuh ratu. Cobalah. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Kamu berani mencelakai istriku. Kenapa Ratu tiba-tiba muntah darah dan pingsan?
Di depan begitu banyak orang berani melakukan kekerasan menghina hukum negeri kita. Sekarang aku akan menjatuhkan hukuman padamu dikurung seumur hidup. Muntah darah adalah hal yang wajar. Hanya dengan mengeluarkan darah beracun baru bisa sembuh total racun dalam tubuh ratu. Apapun yang terjadi, saya yang bertanggung jawab, tidak ada hubungannya dengan istri saya. Tidak menyangka ternyata cukup bertanggung jawab juga. Kamu mau bertanggung jawab bagaimana? Yang mulia Ratu Dia adalah penguasa negeri ini. Kalau terjadi sesuatu padanya pertempuran dua wilayah, akan terjadi 10 nyawamu pun tak cukup untuk menebusnya. Kak Rahmat, aku sudah mengingatkanmu sejak awal bahwa Azizah ini penipu. Bapak Lin kini kondisi yang mulia Ratu genting cepat, biarkan Raja Racun mengobatinya. Raja Racun, tolonglah. Ini adalah racun kadal. Hentikan, kamu mau mencelakai ratu. Kamu tahu apa? Aku sedang menyelamatkan ratu. Ini adalah ramuan kadal. Begitu ramuan ini dimasukkan, dalam 3 hari, ratu akan kehilangan kesadaran dan dikendalikan seperti boneka olehmu. Memasukkan ramuan? Bukankah ini mencelakai ratu? Ramuanku bisa menyerap racun. Di seluruh dunia ini, hanya aku yang bisa menyelamatkan ratu. Kau mengerti pengobatan? Keahlian medis Raja Racun sudah sangat tinggi. Apa pantas kau meragukannya? Raja Racun, jangan biarkan wanita desa ini mengacaukan ritme, menunda pengobatan yang mulia Ratu. Perlu kita hentikan. Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar. Kita beri mereka tamparan keras di wajah, baru mereka akan benar-benar percaya pada kita. Bangun. Yang mulia Ratu sudah bangun. Tuan Lin, ratu sudah sembuh. Raja Racun benar-benar dokter sakti. Sepertiga kekayaan Shaguo akan dipersembahkan di kemudian hari. Selain itu, pil Bai Chao ini dihadiahkan untuk Raja Racun. Hahaha. Kak Ting Chuan, aku tahu kau sangat membutuhkan pil Bai Chao ini sekarang. Asalkan kau bercerai dengan Su Qinghua, aku akan memberikan pil Bai Chao ini padamu. Nona besar, jangan bucin ah. Aku tidak akan bercerai, apalagi menikahimu. Kenapa? Dari segi penampilan, latar belakang keluarga, apa kurangnya aku dibandingkan wanita desa ini? Di hatiku, Qinghua itu tulus dan baik hati, tak tergantikan. Awalnya aku masih ingin menyelamatkan nyawamu, tidak disangka kau begitu keras kepala. Kalau begitu, tunggu saja kematianmu. Tidak baik, yang mulia Ratu celaka. Uhuk. Sayang. Detak jantung istriku berhenti. Aduh. Pasti Su Qinghua ini, sawi putihnya membunuh yang mulia Ratu. Kenapa kau tidak bilang saja Raja Racun yang kau bawa yang membunuh Ratu? Kau. Aduh, apa yang mau kau lakukan? Kau tidak boleh mendekati Ratu. Tuan Lin, kau juga tidak begitu mencintai Ratu, kan? Saat bencana datang, semua terbang menyelamatkan diri masing-masing. Beraninya kau tidak hanya mencelakai yang mulia ratuku, kau juga melecehkan tubuh yang mulia ratuku. Siapa bilang Ratu meninggal? Bukankah ini sudah bangun? Lihat, yang mulia Ratu sudah bangun. Ayah, sayang, kau sudah bangun. Bagaimana kondisi tubuhmu? Sekarang aku merasa seluruh tubuhku penuh semangat dan tenaga. Yang mulia Ratu, berkat Raja Racun yang turun tangan, Anda baru bisa selamat. Kau bicara omong kosong. Jelas-jelas mamiku yang menyelamatkan Ratu. Dasar anak bodoh. Apa kau menganggap semua orang di sini sebagai orang bodoh? Hah? Seonggok manusia tidak berguna masih mau menyelamatkan nyawa orang? Aku beritahu ya, tadi kalau bukan Raja Racun yang turun tangan, yang mulia Ratu pasti sudah dibunuh oleh mamimu ini. Aku lihat orang sepertimu ini benar-benar tidak belajar dari kesalahan. Percaya Ratu akan membuat keputusan yang tepat. Kudengar Ratu menderita penyakit kaki, tidak disangka ternyata bisa berdiri. Hadirin sekalian, Nona Su inilah yang menyelamatkanku.
Ternyata Nona Su yang menyelamatkan Ratu. Yang mulia Ratu, Su Qinghua hanya memberi Anda sebutir sawi putih, hampir saja membunuh Anda. Bagaimana mungkin dia menyelamatkan Anda? Benar, Yang Mulia Ratu. Sejak aku makan sawi putih dari Nona Su, memuntahkan darah kotor. Seluruh tubuhku kembali bersemangat dan bertenaga. Tapi sejak Raja Racun memasukkan serangga itu ke dalam tubuhku, aku langsung merasa sakit di sekujur tubuh. Kehilangan kesadaran. Aku bukan orang bodoh. Mana yang benar, mana yang salah? Apa menurutmu aku tidak bisa membedakannya? Raja Racun, bagaimana ini bisa terjadi? Tokek beracunku hanya akan mengendalikan kesadaran orang, tidak akan membuat orang merasakan sakit. Pengawal. Seret mereka bertiga keluar, cambuk 100 kali. Buang mereka keluar Shaguo untuk menggali batu bara. Yang Mulia Ratu, 100 cambukan, itu bisa membunuh orang. Yang Mulia Ratu, aku mohon, ampuni kami, aku mohon. Benar-benar pepatah bilang, kejahatan pasti akan menghancurkan diri sendiri. Hahaha, perhitungan aku akurat kan? Kalian bertiga sial. Cepat. Yang Mulia Ratu, Yang Mulia Ratu, ampun Yang Mulia Ratu. Su Qinghua, awas kau. Daddy, Mami, orang yang benar-benar mencelakai Ratu masih ada di aula ini. Xiao Bei, ini juga bisa kamu hitung. Tentu saja, aku kan ahli perhitungan dewa. Ratu, Anda sebenarnya bukan terkena penyakit langka atau aneh, Anda keracunan. Keracunan? Aku dijaga ketat siang dan malam oleh pengawal. Siapa yang ingin mencelakakanku? Orang yang mencelakai Anda jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Justru dia. Jangan bicara omong kosong. Lin Tianwen, kamu ingin mencelakakanku? Sayangku, kita sudah menikah 5 tahun. Cintaku padamu disaksikan langit dan bumi, matahari dan bulan jadi saksi. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Menilai orang tidak bisa dari penampilan. Ratu, lihat baik-baik. Ini adalah jimat kejujuran. Setelah terkena ini, orang hanya bisa berkata jujur. Ratu, sebenarnya kamu yang meracuni dirimu sendiri, kan? Katakan yang sebenarnya. Memang aku yang meracuninya. Akulah yang mencelakainya. Benar-benar kamu yang mencelakakanku. Kenapa? Jika kamu tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa mewarisi tahta? Dari awal sampai akhir, yang kucintai hanyalah kekuasaanmu. Bodoh sekali kamu. Aduh. Tuan Lin, seorang guru negara terhormat, ternyata orang seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, aku mendukungmu menjadi orang nomor 2. Di atas semua orang, tidak kusangka kamu begitu kejam dan jahat. Sayang, aku salah. Aku benar-benar salah. Sayang, pengawal. Sayang. Seret dia keluar. Sayang. Serahkan ke Kementerian Kehakiman untuk diproses. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar salah, sayang. Nona Su, terima kasih. Terima kasih telah membantuku mengungkap pria brengsek ini. Pil Bai Chao ini sekarang menjadi milikmu. Selain itu, 2/3 kekayaan kerajaan Shaguoku juga aku hadiahkan untukmu. Uang sebanyak ini? Ayo, minumlah ini, dijamin penyakitmu langsung sembuh. Ini kamu yang buatkan untukku? Ada masalah. Dia begitu perhatian padaku, rasanya hidup bersamanya tidak buruk juga. Hidungmu berdarah. Panas sekali. Panas? Kok bisa? Celaka. Fisik Chunyang dan pil Bai Chao jika digabungkan sama seperti obat perangsang? Kenapa aku jadi begini? Nafsu membara aku tidak bisa melihat orang mati tanpa menolong. Liontin giok ini. Liontin giokmu ini. Sepertinya sepasang dengan milikku. Kamu salah lihat. Jika wanita waktu itu adalah aku, mana mungkin aku tidak ingat. Ini barang murahan yang guruku berikan padaku. Dia lumayan imut juga. Nasi sudah menjadi bubur. 7 tahun yang lalu, aku dan wanita itu hanya cinta sesaat. Jika bisa menemukannya, berikan kompensasi lain saja padanya.
Dasar tidak berguna, ternyata gagal lagi. Guru Wei, semua ini gara-gara Su Qinghua. Sesuai rencana, salam hormat untuk Ratu Shaguo. Dalam 3 hari dia akan menjadi boneka Anda. Tapi semua dirusak oleh wanita itu. Ternyata dia... Sepertinya masalah ini membutuhkan aku turun tangan sendiri. Dia hanyalah seorang wanita. Apakah perlu guru turun tangan sendiri? Dia adalah murid Raja Obat. Giok yang dia bawa bisa mengumpulkan energi spiritual terkuat di dunia. Orang biasa bukan lawannya, tapi sekuat apapun seseorang pasti punya titik lemah. Nona Nangong, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Bukankah itu Dedi? Nona Nanggong, harap jaga diri Anda. Kurang ajar, ternyata selingkuh saat masih menikah. Xiaobei, ayo kita pergi. Barusan, apa terjadi gempa bumi? Qinghua, Xiaobei, Qinghua. Tidak kusangka Dedi, ternyata pria jahat, sangat mengecewakanku. Kami hanya rekan kerja. Kalian jangan salah paham. Ibu tadi melihat semuanya. Kamu dan wanita itu tarik-menarik. Kami keluar hari ini hanya membahas pekerjaan. Aku tidak menyangka dia. Emosi duniawi terlalu mengerikan. Karena kesengsaraan hidup Fu Tingchuan sudah teratasi, sebaiknya aku segera membawa Xiaobei kembali ke gunung. Pernikahan kita awalnya hanya perjanjian, cepat atau lambat akan bercerai. Besok pagi kita akan bercerai. Dedi pikirkan sendiri saja. Xiaobei. 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 Jangan khawatir. Xiaobei pasti akan baik-baik saja. Dokter. Direktur Fu, putri kecil memiliki golongan darah resus negatif yang langka. Sekarang dia sangat membutuhkan transfusi darah. Tetapi stok golongan darah resus negatif di bank darah rumah sakit sudah habis. Saya bergolongan darah resus negatif. Ambil darah saya. Tidak bisa, kamu tidak boleh transfusi. Tidak ada waktu lagi. Kamu tunggu di luar. Maaf, Anda tidak bisa transfusi darah. Mengapa? Pak Fu, kerabat sedarah tidak boleh melakukan transfusi darah. Apa? Apa maksudnya ini? Pak Fu, sebaiknya Anda lihat sendiri. Sekretaris Jiang, segera kerahkan seluruh persediaan darah golongan darah resus negatif di kota. Jika terjadi sesuatu pada Xiaobei, kalian semua akan kubuat menyesal. Xiaobei, bangun. Mami, kita mau kemana? Masalahnya ketahuan, kita harus kembali ke gunung. Xiaobei, jangan khawatir, Mami pasti akan berusaha keras meningkatkan kultivasi, lalu menyembuhkan tubuhmu yang lemah dan sakit-sakitan. Kamu mau kemana? Kenapa kamu membohongiku? Aku membohongimu soal apa? 7 tahun lalu aku dijebak orang diberi obat. Wanita yang muncul menyelamatkanku itu adalah kamu. Xiaobei adalah anakku dan anakmu. Kamu salah paham. Dedi, akhirnya kamu tahu juga kalau aku ini putri kandungmu. Xiaobei. Apalagi yang bisa kamu bantah? Apa kamu begitu membenciku? Begitu tidak ingin bersamaku? Jika kamu membenciku, kenapa berulang kali menyelamatkanku? Mempermainkanku seperti orang bodoh, apa itu lucu? Kamu punya kutukan kematian, aku ingin membantumu. Tidak perlu lagi. Liontin Jiok ini kembalikan padamu.
Dua liontin giok ini adalah sepasang. Sudah tahu masih bertanya. Jadi setiap kali aku mengeluarkan liontin giok ini, kamu selalu langsung memelukku, bukan kebetulan. Ini adalah liontin giok naga dan phoenix, yin dan yang saling menarik. Guruku memberikannya padaku sebagai jimat untuk meningkatkan kultivasi. Beberapa tahun lalu, separuhnya hilang olehku. Tidak kusangka ada padamu. Kenapa kamu menyimpannya? Khasiat liontin giok ini terasa lumayan bagus. Selama aku terus menyimpannya di sisi, bukankah kamu tidak akan bisa meninggalkanku? Tak disangka, Daddy lumayan pintar juga ya. Kenapa kamu seperti ini? Tidak baik. Mami, Raja Racun dan Guru Wei ingin mencelakai keluarga kita bertiga. Dan menghabisi Daddy adalah Guru Wei. Guru Wei, dia adalah pengkhianat yang keluar dari padepokan. Aku harus membersihkan masalah ini untuk guru. Kamu tetap di sini dan temani Xiao Bei baik-baik. Aku sudah mengerahkan polisi. Orang jahat yang berbuat banyak kejahatan serahkan saja ke hukum. Wow, Daddy. Daddy semakin terlihat seperti kepala keluarga. Su Qinghua ternyata belum mati. Wanita ini tidak bisa dibiarkan hidup. Raja Racun, bawa beberapa orang hancurkan keluarga Fu untukku. Semuanya berhenti. Berhenti. Kalian siapa? Beraninya kalian menerobos masuk? Kalian sudah terkepung. Tangkap mereka semua, masukkan ke penjara. Sekretaris Jiang, aku tahu aku salah. Kumohon jangan bawa aku pergi, kumohon. Ini adalah perintah langsung dari Pak Fu. Kalian tunggu saja membusuk di penjara seumur hidup. Bawa mereka pergi. Siap. Lepaskan aku. Pak Fu, Tuan Wei dan yang lainnya sudah diserahkan ke pengacara. Agenda sore ini adalah inspeksi ke lokasi proyek dan juga rapat lintas negara. Kamu duluan saja. Baik, Pak. Kamu begitu terburu-buru membawa Xiao Bei kembali ke gunung, meninggalkanku. Kamu salah paham. Kakek mengatur sekolah untuk Xiao Bei. Aku akan mengantar Xiao Bei ke taman kanak-kanak. Kamu bersedia tinggal. Urusan di luar gunung semuanya sudah selesai diurus. Pengkhianat juga sudah dibersihkan. Guru mengizinkanku untuk kembali ke dunia fana. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita. Hori, akhirnya kita bisa bertiga. Hidup bahagia bersama.